Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum kali ini, praktikum kedua, saya akan membuat sebuah project. Projectnya yaitu membuat sebuah pulau buatan. Nah, kenapa saya memilih pulau buatan? Karena nanti project ini akan bersangkutan dengan praktikum selanjutnya. Praktikum selanjutnya saya akan membuat sebuah augmented reality di mana nanti akan mengeluarkan gambar grafik sebuah pulau buatan ini ya. Makanya ini kita akan mempraktekkan gimana sih caranya membuat simulasi pulau buatan melalui Unity. Nah, ini sudah saya buka halaman awal, yaitu membuat project baru dengan mengklik tombol new sebelumnya, dan kita isikan dulu project name. Saya kasih nama pulau. Terus kemudian jangan lupa lokasinya di setting. Di sini sudah terset lokasi folder saya, dan template-nya saya pilih yang 3D. Nah, untuk add aset di sini saya memiliki beberapa aset yang sudah saya download dari Asset Store. Ada Free Iceland Collection sama Photo Scan. Tapi kalau misalkan di Unity kalian masing-masing sudah terinstall aset standar, ya pilih aset standar saja. Tapi di sini Unity saya belum terinstall aset standar, makanya saya ngimport dari Asset Store sendiri. Dan di sini saya milih aset dari Free Iceland Collection sama Photo Scan Mountain Rock untuk material-material yang dibutuhkan seperti pohon, rumput, batu, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk membuat simulasi pulau buatan. Nah, terus kita langsung centang saja. Saya pilih 2 untuk aset yang akan saya gunakan. Ada Free Iceland Collection dan Photo Scan Mountain Rock. Lalu klik down dan pilih create project. Oke, sudah masuk ke halaman awal. Untuk halaman awal, ketika kita membuat project baru, itu yang terbentuk default adalah objek main kamera dan objek directional light, dimana directional light untuk pencahayaan, main kamera untuk menyorot scene yang akan kita jadikan sebagai simulasi pulau buatan. Kemudian di sini akan saya tambahkan terrain. Terrain sendiri adalah objek yang digunakan sebagai landasan dasar pulau ya. Makanya kita insert dulu game object 3D terrain, dan akan muncul di bagian tab hierarchy objek terrainnya. Di sini juga ada inspektor untuk mengatur posisi terrain di bagian transform. Posisinya 0 semua dan rotasinya juga 0, scale-nya 1. Nah, ini bagian pandangan editor ya. Pandangan editor itu tirainya masih belum terlihat, maka kita harus geser-geser menggunakan tool. Kita klik 2 kali dulu. Nah, ini sudah terlihat koordinatnya X, Y, Z, merah, hijau, sama biru, yang menandakan ini scene 3D. Dan kita scroll. Nah, ini wajib pakai mouse. Kalau misalnya kita ngedit menggunakan Unity, itu harus wajib pakai mouse. Terus kita lihat di objek kameranya. Nah, di sebelah kanan bawah ini ada kamera preview. Kalau kita klik main kamera, objek main kamera, maka kamera preview akan muncul. Dan di kamera preview ini masih belum terlihat untuk objek terrainnya. Jadi kita harus geser dulu, harus sesuai dengan posisi terrain. Kita samakan saja posisinya menjadi 0, Z-nya 0, X-nya 0. Z-nya tetap min 10 saja, karena ini berkaitan dengan ini posisi kamera menyorot ke bagian sini.
menyorot ke bawah. Nah, kalau kita scroll perkecil, dia ada di bagian tepi kanan atas. Nah, biar supaya kamera dapat menyorot tiren, kamera harus digeser kanan kiri pakainya koordinat X yang merah. Kanan kiri, nah kita geser kiri. Nah, ternyata belum terlihat di kamera preview. Kita geser kanan dan coba kita geser depan belakang pakai koordinat Y yang biru. Di kamera preview kita lihat belum terlihat juga tirennya. Berarti kita coba yang koordinat Y ya. Tadi nah, yang hijau ini atas bawah. Nah, ternyata sudah terlihat. Nah, dia ternyata kurang ke atas saja. Oke, semua ini kamera sudah menyorot ke bagian tiren. Kita klik 2 kali supaya pandangan editor itu sama dengan pandangan kamera. Berarti kita harus menggeser scene agar pandangan editor sama dengan pandangan kamera. Ini wajib pakai mouse, makanya wajib pakai mouse. Kita pakai ini, klik kanan dulu. Maka akan keluar kursor mata. Kita geser, terus manfaatkan hand tool untuk geser. Nah, perkecil dulu, klik kanan lagi, putar lagi untuk rotasinya. Manfaatkan hand tool lagi dengan klik kiri. Nah, ini kita sudah di belakang kamera, di mana pandangan editor sudah bisa sesuai dengan pandangan kamera. Nah, ini sudah hampir sesuai. Nah, ini sudah sesuai. Kita luruskan dan sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke bagian objek tiren. Di tiren ini nanti kita akan membuat landasan pulau. Pulau kan tidak mungkin datar, makanya kita butuh ini rise or lower tiren untuk membuat cekungan-cekungan seperti ini agar tirennya tidak datar dan bisa menyerupai sebuah pulau. Nah, ini kita geser-geser lagi ya, karena kita harus mengedit landasan tirennya. Silakan bisa edit sendiri untuk membuat landasan pulau. Ini untuk rise lower tiren, rise or lower ya, biar tidak terlalu datar-datar. Kemudian setelah itu ada pine hake. Pine hake ini untuk membuat gunung. Nah, yang bisa dipilih brushnya. Nah, kita buat gunungnya. Coba ini terserah mau dibuat gunung yang di sebelah mana. Kalau bisa gunungnya di depan kamera tadi ya, biar nanti kamera previewnya bisa menyorot pulau yang di depannya ada sebuah. Ini kalau kita lihat tirennya itu masih terlalu terang, jadi kita bisa atur pencahayaan melalui objek directional light. Nah, untuk mengatur pencahayaan bisa di bagian intensity sama indirect multiplier ini. Kita buat supaya dia agak sedikit gelap.
Untuk color pencahayaannya juga bisa lebih ini ya, lebih digelapin biar nggak terlalu terang di bagian colornya. Warna pencahayaannya mau warna apa terserah. Kalau sore bisa orange, atau kalau siang agak putih-putihan, tapi jangan terlalu putih. Nah, setelah itu kita buat lagi gunungnya. Kemudian kalau misalkan gunungnya terlalu tinggi, bisa menggunakan rise or lower terrain dengan mengklik shift. Oh, ini bagian yang smooth ya. Bagian smooth height itu untuk menghaluskan gunung-gunung. Nah, kita lihat kamera previewnya ternyata masih di atas tiren, belum di dasar tiren. Nah, kita harus mengedit. Tapi sebelum mengedit kita smoothkan dulu. Nah, kita edit lebih tinggi aja dulu untuk panhake gunung-gunungnya. Ternyata ketinggian. Nah, ini kita hapus dulu pakai shift di rise lower, shift terus diklik gunung yang mau dihapus jika ketinggian. Nah, seperti ini. Harus ditekan shift-nya ya. Oke, kita tinggikan lagi. Jangan sampai ketinggian lagi. Terus kemudian kita edit kameranya agar kameranya posisinya itu ada di landasan tiren. Kita turunkan pakai koordinat Y yang hijau. Nah, kita lihat di kamera preview sampai dia ada di landasan tiren. Oh, ini terlalu ke bawah. Nah, segini cukup. Kamera previewnya sudah ada di landasan tiren. Nah, setelah ini kita tinggal mengatur tekstur dari tirennya. Kita ubah tekstur tirennya menjadi tanah dulu ya. Nah, bagi yang sudah download material-material yang dibutuhkan seperti tanah, rumput, pohon, batu dan sebagainya nanti bisa diinsertkan setelah ini. Nah, ini untuk praktikum kali ini cukup sampai mengganti tekstur tanah yang ada di tirennya dulu saja. Sebentar. Nah, bagi yang belum ada standar aset atau aset yang lain, bisa download di Asset Store. Nah, kebetulan ini masih offline ya saya ya. Nanti tinggal di searching aja. Kalau saya pakainya Free Island dan Photoscan, nanti di searching di Asset Store pilih yang free. Free dan untuk kategorinya sesuai dengan versi Unity-nya masing-masing. Kalau mau ngikut saya juga boleh, tapi kalau mau berkreasi sendiri silakan bisa di searching standar aset tekstur ya. Keywordnya kalau saya pakainya ini aset atau tekstur, aset environment tekstur. Nah, oke, kita masuk ke Paint Tekstur. Di sini akan mengganti tekstur dari tirennya menjadi tekstur tanah. Kita add tekstur dan tiren tekstur, pilih yang bagian smoothness ya.
Kita pilih tanah yang agak coklat. Ini diklik 2 kali atau di drag ke bagian smoothness-nya. Oke, langsung di add. Nah, nanti tirainya otomatis akan berubah menjadi tekstur tanah. Untuk praktikum kali ini sampai sini. Bagi yang sudah membuat, jangan lupa di rekam layar sampai sini dulu, sampai kamera menyorot di landasan tirai dan tirainya sudah diganti tekstur tanah. Oke, kita lanjutkan praktikum kedua nanti untuk membuat simulasi pulau buatan dan melengkapi dengan beberapa material, ada pohon atau batu atau rumput dan lain-lain. Untuk praktikum kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa untuk merekam layar sebagai tanda kehadiran mengikuti praktikum 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.